Nabi Muhammad juga seorang rock climber karena bisa naik ke Gua Hiro ya. Beliau seorang pedagang, seorang pemimpin, seorang suami yang baik, seorang warga yang mulia. Apalagi Nabi Muhammad pemberani sekali itu. Kalau diriwayatkan kalau ada pertempuran itu selalu berada di barisan yang paling depan. Karena beliau yakin nyawa tidak tertukar. Paling depan itu, terutama waktu perang Hunain, ketika begitu dahsyatnya orang-orang pada lari, tenang aja di depan. Agak sedikit beda dengan kita. Ya, serbu sana, serbu sini. Kita sembunyi. Nah, saudaraku sekalian, itu sekilas pintas. Namun yang begitu dahsyat dari kepribadian beliau adalah akhlaknya. Sehingga orang terpesona betul-betul karena akhlaknya. Kombinasi antara brilian pikiran, kesempurnaan ikhtiar, dan akhlaknya. Beliau amat pemaaf ketika dijambak tuh bajunya oleh orang Badui sampai merah lehernya. Muhammad, mana tuh harta yang titipkan? Beliau lihat senyum saja. Karena memang orang Badui pengetahuannya baru seperti itu. Dilayaninya dengan sikap-sikap yang mulia. Nah, saudaraku sekalian, di balik keterbatasan waktu ini, alangkah pentingnya bagi saudara-saudara yang beragama Islam mempelajari lebih banyak lagi keindahan pribadi Nabi, yang intinya adalah membawa kabar gembira. Dan bagi yang beragama selain Islam, tidak ada salahnya juga mempelajari, melihat bagaimana Nabi Muhammad supaya lebih mengerti bagaimana sebetulnya orang Islam harus bersikap. Jadi kita bisa beritahu dari wajahnya saja. Ini yang bisa ditiru, wajah Nabi Muhammad itu full senyuman, cerah. Itu sayang bibir daripada ngaplek begitu ya. Lebih baik senyum, Pak. Senyum itu ibadah, senyum itu sunnah, senyum itu sedekah, senyum itu memperindah. Sayang itu bibir ya, mubazir. Coba ini dia PT IKA, kita tuh lebih butuh polisi senyum daripada polisi manyun. Kalau untuk keren, gaya, udah bawa pistol, borgol, jengkol itu aja udah serem banget tuh. Rakyat mah lihat polisi, lihat sepatu larsnya aja udah waduh sepatu. Kemudian lihat itu atau kopelnya banyak bentol-bentolnya, itu udah serem itu. Nah, jangan diperserem dengan wajah, nanti jadi serem asli. Bayangkan udah gagah, keren, otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tetapi hati bersih, bening. Saya berani bertaruh, Pak, potret mana yang paling disukai rakyat? Apakah ketika polisi menggedor pintu begitu? Sebetulnya yang lebih disukai rakyat itu potret ketika polisi menuntun anak kecil menyeberangkan jalan, potret ketika polisi mendorong mobil angkot yang jelek yang mogok, ketika polisi membawakan belanjaan nenek-nenek sedang ngobrol. Ini bayangkan ada nenek-nenek polisi dengan gagahnya itu membawakan buntelan terus ke kandang ayam kecil gitu ya. Itu lebih mempesona daripada misalkan polisi sedang seperti James Bond. Nggak menarik, itu mah film. Dan yang aslinya mah nggak kayak gitu. Hadirin, dari mana semua ini lahirnya? Dari akhlak. Polisi tidak bisa membeli hati rakyat dengan borgol. Coba Bapak ke masjid putar-putar borgolnya gitu, tidak akan ada yang senang, Pak. Juga tidak akan terbeli hati rakyat dengan pistol. Coba diputar-putar gitu ya, seperti film koboi itu ya. Tidak terbeli tuh, coba putar-putar pistol ya di masjid gitu, jreng, seperti jenggot gelap gitu ya. Ini mah seperti playboy cap 2 cula, jelek banget. Saudaraku yang baik, ini maaf ini karena ini banyak calon Kapolda, banyak calon Kapolres, dan ada beberapa calon Kapolri ya. Selebihnya ini semuanya ini calon Kapolna ya,
perlengkapan tanah nanti. Hadirin, ini pesona dari akhlak. Yakin ini kalau para pimpinan polisi ini betul-betul mau meniru akhlak terpuji, akan menjadi lebih dari kuat. Waktu dulu ketemu dengan Colin Powell tuh dari Amerika, pernah dikatakan kalau Amerika ingin aman, yang penting bagi Amerika itu adalah bagaimana Amerika dicintai negara-negara lain. Karena kalau sudah mencintai tidak akan mencelakakan yang dicintainya. Oleh karena itu Amerika tuh harus tahu bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan kekerasan, cinta tidak bisa dibeli dengan senjata, tapi cinta itu dibelinya dengan hati. Amerika lebih membutuhkan presiden yang punya hati nurani daripada sekedar punya senjata, yang tidak hanya mencintai bangsanya saja, tapi mencintai rakyat lainnya juga. Jadi ancaman terbesar bagi Amerika bukan datang dari mana-mana, tapi dari perbuatan pemerintahnya sendiri. Sama ancaman terbesar bagi polisi sebetulnya bukan dari penjahat, tapi dari perilaku polisinya sendiri. Betul tidak? Halo? Dan kepada Pak Polisi, asal tahu saja, ini mumpung ada ya, rakyat itu kalau lihat polisi itu, kalau lihat pakaiannya tuh suka mikir ya, oh ini nih pajak saya jadi baju. Lihat sepatu, oh ini sumbangan dari anak saya nih. Jadi bapak gaya-gaya tuh rakyat tuh mikir gini, oh ini topinya itu sumbangan dari tetangga saya tuh. Jadi bapak gaya di pinggir jalan, rakyat tuh mikir, oh ini dia uang pendidikannya jadi payah saya nih, pakai PBB saya nih, rumah saya kecil ini dia jadi kancing ya. Oh itu pelurunya satu jangan-jangan dari jeripaya ini emak saya nih. Jadi bapak gaya-gaya tuh Pak lagi keren-keren tuh, rakyat mah mikirnya beda. Oh ini hasil sumbangan saya nih jadi begini. Makanya kalau galak sama rakyat heran, kenapa kita yang nyumbang, kita yang nyekolahin, kita yang ngegaji, kok kita yang digalakin. Salah alamat nih. Makanya ada pamit begini, kalau penjahat jahat normal namanya juga penjahat. Penjahat asli itu kalau yang bagian nanganin penjahat jahat. Resiko jadi polisi memang berat. Satu langkah salah masuk penjara, satu langkah salah dia yang ketembak. Saya sedang mempelajari Pak, waktu penembakan Ronald Reagan pernah tuh, kita tuh dibuai oleh film-film yang ngaco. Sebetulnya dalam acara tembak menembak tuh nggak pernah selama di TV ya nggak. Di TV ngobrol dulu gimana nih ya, tembak aja ya. Saya baca itu bagaimana para psikolog, para psikiater mereview polisi itu kan bilangannya tuh detik. Jadi yang nembak Ronald Reagan tuh dia mengeluarkan beberapa tembakan tuh dan dibalas, yang satu nembak ternyata kena pengawal, kena punggung, kena istri, kepala istrinya. Maaf saya kalau agak salah namanya ya, karena bacanya di kendaraan. Itu dia mengeluarkan 4 tembakan dan dibalas oleh polisi, kena ke anak kecil di pinggirnya. Dan itu tidak dalam 20 detik, tidak dalam 15 detik, 3 detik. Berakhir. Nah bayangkan itu kalau tidak dibimbing oleh Allah ya. Katanya kan orang kalau sudah memuncak ketegangannya, indera kita itu tidak semuanya efektif. Karena aliran darah tidak semuanya bisa mencapai. Ada yang jadi sepi ketika tegang tuh, karena telinganya sudah tidak mendapatkan akses. Ada yang jadi fokus sekali. Mengapa saya cerita ini? Betapa pentingnya orang-orang itu selain memiliki akhlak yang baik kepada sesama, juga kedekatan dengan Allah. Karena kalau tidak, berat sekali ini. Punya senjata, punya kekuasaan, punya kewenangan. Kalau tidak dibimbing oleh Allah,
maka ini punya peluang untuk membuat kita tergelincir. Nah, halo, kenapa polisi jadi melotot semua ke saya nih? Pada tegang begini, tenang ya. Dan kalau saya lihat ini polisi ini semuanya rata-rata bakal meninggal ini ya. Maka ada baiknya nanti di kamar itu disimpan kain kafan. Tidak ada yang dibekal selain kain kafan ini. Papa belum tentu panjang umur. Kalau papa meninggal duluan dan mama masih muda, silakan mama nikah lagi. Oh gitu. Terus istrinya juga, Pak, kalau mama meninggal duluan, sok aja papa nikah lagi. Kalau belum meninggal, ini mah usil lagi. Jadi tidak dramatis atau. Ingat bahwa orang yang akan jadi solusi adalah orang yang kreatif. Ini rumusnya ya. Solusi itu dari kreativitas, dan kreativitas ini datang dari orang yang punya sumber input yang lebar dan mendalam. Makin banyak input, makin kreatif, makin jadi solusi.